Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama kita hormati, semoga Allah muliakan keluarga besar saudaraku, sahabat saya Pak Atib. Kebetulan beliau juga adalah Pak RT kita, beserta ibu, beserta keluarga. Ananda Satria Syarif Maulana. Mudah-mudahan ananda kita ini diberikan kesehatan, menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan seluruh keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak RW, Pak RT, para tokoh masyarakat, juga ada Ketua Lam, Lembaga Adat Melayu, Kecamatan Batu Haji Datuk, semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ananda kita ini telah melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilanjutkan kepada nabi-nabi sesudahnya dan selanjutnya, bahkan kepada nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yakni kita. Bang, Abang, Satria, masih ada sisa kan? Alhamdulillah. Karena kita memang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita, bahkan Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Thumma awhayna an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dia bukanlah orang yang mempersekutukan Tuhannya. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah hamba yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah adalah sebagai Khalilullah, sebagai Nabi kekasihnya Allah. Satu-satunya Nabi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai kekasihnya Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang itu pula yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam ini tidak lepas daripada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah tokoh sentralnya daripada agama Islam ini. Maka Bapak dan Ibu, saudara kita yang hari ini baru pulang melaksanakan ibadah haji, kita yang sudah menyelesaikan ibadah kurban, itu merupakan syariat Nabi Ibrahim. Disyariatkan pula kepada Nabi sesudahnya, kepada anak dan keturunannya. Nabi Ibrahim punya anak, tahu kan bu anaknya? Ismail. Habis itu Ishak, sampai ke bawahnya Yusuf, Ayub, kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di dalam solat, ketika kita mendoakan Nabi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Rabb, ya Tuhanku,
berikanlah karuniamu, kasih sayangmu, rahmatmu, kebaikanmu kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan karunia, kebaikan, rahmat dan kasih sayangmu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad, mengucapkan salawat kepada Nabi Ibrahim di dalam sholat, dalam ibadah kita sehari-hari. Karena tokoh sentral daripada agama Islam ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Nabi Ibrahim tidak sama dengan kitanya. Kita setiap umur berapa? 17? Kalau 17 habis kita langsung kawin tuh. 12. Kalau Nabi Ibrahim berapa bu? Sudah tua. Tapi di saat itulah turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya kita sebagai orang tua adalah tanggung jawab kita bagaimana mendakwahkan kepada anak dan keturunan kita untuk mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Tugas itu merupakan dakwah kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusiamu agar mereka mengenal Allah dengan cara yang baik. Karena mengenal Allah, mengenal Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, ekonomi kita sulit. Hari ini Bapak Ibu, banyak saudara-saudara kita belum mendapatkan pekerjaan karena saking sulitnya ekonomi kita, kehidupan kita di Batam hari ini. Tidak sedikit orang-orang yang hari ini stres. Tidak sedikit masyarakat kita yang depresi. Bahkan ada yang gantung diri, ada yang bunuh diri. Bahkan terakhir kemarin PRT habis dia mengancam orang tuanya untuk dibunuh, pergi dia ke bandara Hang-Nadim. Betul loh? Bawa pisau, ditangkap sampai. Kenapa? Depresi. Karena ada yang tidak dapat pekerjaan. Kenapa ini terjadi? Karena manusia itu dia tidak mengenal Allah. Maka kata ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenali dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal akan Tuhannya. Maka setiap kita ini Bapak Ibu, kita ini adalah hamba yang diciptakan oleh Allah, yang difitrahkan oleh Allah sebagai makhluk ibadah. Wajib kita untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita dekat dengan Allah. Karena kita butuh Allah. Karena Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Ketika kita mengenal Allah, apapun permasalahan kehidupan kita, kita akan adukan kepada Allah, maka Allah akan selesaikan, akan bimbing kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir pesan saya, termasuk pesan untuk keluarga saya dan kita semua. Universitas yang paling tinggi Bapak Ibu bukanlah Universitas Indonesia, bukanlah Universitas Gajah Mada. Apa universitas yang paling tinggi? Universitas yang paling tinggi adalah rumah tangga. Universitas yang paling tinggi adalah rumah tangga yang dimulai dengan pernikahan. Karena di dalam rumah tangga ada suami, ada istri. Di dalam rumah tangga ada anak. Di dalam rumah tangga kita bekerja, mendapatkan rezeki, mendapatkan ekonomi, menjadi harta kita. Maka ingat kata Allah, anak kita, istri kita, harta kita, jabatan kita merupakan ujian di dalam kehidupan kita. Maka universitas yang paling tinggi untuk belajar dalam kehidupan kita adalah rumah tangga. Istri adalah ujian bagi kita. Anak adalah ujian bagi kita. Suami adalah ujian bagi kita.
tetangga adalah ujian bagi kita, masyarakat adalah ujian bagi kita, maka alam semesta ini menjadi guru dalam kehidupan kita. Setiap waktu adalah untuk belajar, setiap tempat adalah tempat belajar, maka tempat dan waktu itu membuat kita tumbuh menjadi hamba Allah. Semakin hari semakin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,